Di tengah dunia yang menawarkan kemewahan dan berbagai daya tariknya, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya apa yang sedang kita cari? Dunia atau Tuhan? Shalom, saya Daniel. Saya jemaat lama di Sakura 5. Saya kecil di gereja ini, dalam lingkungan ini. Singkat cerita, 2004 saya pindah bersama keluarga ke Karawaci. Lalu di situ saya masih mengenal Tuhan, masih aktif di gereja. Tahun 2007 saya ada mulai kepahitan sama seseorang di gereja. Saya memutuskan untuk keluar dari gereja. Lalu mulai dari situ 2008 saya ketemu istri saya. Di situ saya udah mulai jauh dari Tuhan, hidup mulai seperti terombang-ambing lah, tidak ada arah. Sampai saya menikah, waktu itu di wihara ya, karena istri saya beda agama. Kita married 2015, 2016 saya pindah ke rumah mertua saya di Tanjung Kait, ikut rumah istri. Karena saya pikir waktu itu saya sempat mengajukan nikah di gereja. Saya pikir terlalu sulit untuk mengurus ini itu dan ini itu, jadi saya ambil cara cepatnya aja. Nah, waktu itu kita deal, kita nikah di wihara waktu itu. Hidup saya tuh di situ mulai kehancuran, terombang-ambing, nggak ada tujuan, rasanya tuh hampa diri. Nggak ada kepuasan lah, pokoknya nggak ada kepuasan diri. Puncaknya itu mulainya itu di 2017-an ya, 2017-an udah mulai adalah ribut-ribut kecil sama istri, sampai ribut-ribut besar. Puncak-puncaknya itu di 2020 ya, kalau nggak salah. Dimana hidup saya tuh bener-bener dibilang hancur ya, mungkin hancur. Saya melampiaskannya, jarang pulang ke rumah, bilang kerja tapi saya nggak kerja. Saya sama teman-teman saya berjudi. Apapun dimainin, mau main ini dijudihin, main di itu dijudihin. Sampai-sampai segala benda saya pun habis. Dari motor saya gadein sampai saya jual. Hanya untuk nyari kesenangan itu, tapi nggak ada rasa kepuasan di hati saya. Rasa ngambang itu terus menerus, tapi saya masih belum sadar. Di situ saya mulai sadar, karena saya nggak punya arah tujuan hidup karena apa gitu. Di situ saya mulai berdoa, bergumul sama Tuhan. Satu doa saya waktu itu, saya bilang, Tuhan, saya mau berubah, saya bilang. Hidup saya nggak mau seperti ini aja. Saya mencari kesenangan ini, itu, tapi rasanya tuh nggak ada kesenangan yang seperti ya dulu gitu, waktu saya masih mengenal Tuhan. Sampai saya bergumul setiap malam doa. Saya bilang, Tuhan, saya mau balik lagi, saya bilang. Saya mau ngikutin Tuhan lagi, saya bilang. Ada permintaan waktu itu, saya doa sama Tuhan, saya ingin ada hidup baru. Keluarga saya dibenangin, istri saya mau mengenal Tuhan dan anak saya. Karena kita udah jauh banget dari Tuhan waktu itu. Waktu itu Tuhan tuh ngejawab doa saya ya. Saya nggak ngomong ke istri saya, tiba-tiba istri saya ngomong, ayo kalau kamu mau pindah, ayo kita pindah, kata dia. Tapi permintaan aku nggak mau di Karawaci ya kok, kata dia. Seperti itu. Cari di Kalideres, dekat rumah mama. Di situ tuh Tuhan tuh udah ngasih jalan buat keluarga saya, buat saya terutama ya. Saya doa lagi malamnya, oh Tuhan, Engkau udah ngejawab doa saya ini. Terima kasih, saya bilang. Keesokan harinya saya ke rumah mama saya untuk cari tempat tinggal dan sekolah anak saya. Memang sudah diaturin sama Tuhan itu semua. Udah jalannya Tuhan, di mana saya dapat tempat tinggal itu sangat amat gampang, deket dari rumah mama saya. Lalu mungkin yang tersulit mungkin sekolahan ya. Saya masuk satu sekolahan itu nggak langsung ada penolakan, nggak pindah-pindah ke sekolah-sekolahan lain. Langsung di situ saya masuk, bawa data anak saya, dan di situ pas ada slot 1 bisa masuk. Itu benar-benar jalannya Tuhan. Udah ngasih jalan banget ke saya. Memang itu udah rencana Tuhan. Di situ saya memenuhi janji saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dari awal kan saya bilang saya mau berubah. Mama saya juga nyupport, dia bilang, udah ayo ke gereja nih, kata dia. Gereja lagi, doain lagi, pasti istri kamu juga mau. Di situ awal-awal masih ada penolakan dari istri supaya buat ikut gereja. Karena istri saya ngomong, tunjukin dulu perubahan kamu, dia bilang. Tapi jangan sementara, jangan mula-mula. Sampai akhirnya saya mulai masuk ke keluarga Sakura 5 lagi waktu itu. Mulai beribadah
Di situ mulai hidup saya mulai menemukan arah tujuan. Dan sampai satu ketika ada retreat yang Camp David, di situ saya benar-benar dipulihin. Firman Tuhan itu ada, tapi di saat itu hati saya masih bimbang, masih takut melangkah, karena di situ masih ada rentetan-rentetan masa lalu saya. Tapi di sini Tuhan ngasih firman ke saya di Yesaya 41 ayat 13. Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di situ saya mulai diteguhkan, saya mulai aktif lagi ke gereja. Tapi di situ nggak mulus begitu ya. Mulai kerjaan udah rame, udah jalan, saya mulai tuh ingkarin janji saya sama Tuhan. Saya bilang saya mau hari Minggu itu udah waktunya saya ngasih waktu ke Tuhan, saya bilang. Tapi di situ mulai digoda sama kerjaan. Kadang sebulan saya gereja cuma sekali atau pas lagi perjamuan kudus. Habis itu 2 minggu sekali atau baru gereja, 3 minggu sekali baru gereja. Mulai digoda di situ. Sampai satu ketika saya ditegur lagi sama Tuhan. Saya hampir nyaris kecelakaan. Nah, di PIK 2 waktu itu lagi masang AC di apartemen dari lantai 36. Sedikit lagi saya hampir jatuh. Tuhan negor saya di situ. Di situ saya mulai sadar karena saya bilang saya mulai mengingkari janji saya sama Tuhan karena saya udah mulai jauh lagi sama Tuhan, saya bilang. Di saat itu saya mulai mendekatkan diri lagi Tuhan, saya mulai aktif lagi ke gereja setiap minggu. Setiap ada kerjaan saya nggak pernah ambil lagi di hari Minggu. Ada pesan dari almarhum Mami Kenny, dia bilang jangan jauh dari Tuhan. Dia sempat ngomong seperti itu. Tuhan itu segalanya lah. Penolong saya, penghibur saya, pelengkap hidup saya yang paling sempurna, penerang jalan saya, itu Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Di situ firman yang saya pegang teguh. Di sini dari perubahan hidup saya juga keluarga saya dimenangkan, istri saya mulai mengenal Tuhan, anak saya pun sama. Bahkan setiap pagi di hari Minggu, dia yang lebih getol duluan ngebangunin saya buat beribadah. Itu benar-benar kuasa Tuhan mukjizat Tuhan yang benar-benar luar biasa. Semenjak kita mengenal Tuhan, udah mulai sama-sama ke gereja. Tadinya tuh rumah tangga tuh udah hampir, ya kan bisa bilang udah hampir hancur lah saya bilang. Tapi di sini Tuhan pulihkan, Tuhan kasih jalan. Benar-benar ngasih rancangan yang luar biasa Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Untuk memulihkan dan memenangkan keluarga saya. Kesannya Tuhan itu juru selamat bagi kita ya, bagi kita semua, bukan buat saya doang pribadi. Terus andalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, karena Dia yang penerangin jalan kita, Dia yang terus menopang kita. Jangan sekali-sekali kita jauh dari Tuhan. Saya sudah mengalami rasanya tuh hidup di mana jauh dari Tuhan, hidup saya hancur berantakan. Tapi di mana di dalam Tuhan, hidup saya tuh rasanya tuh indah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu sang juru selamat kita semua.